Halo warga intelektual sekalian. Jadi di Konoha itu ada persepsi atau ada pendapat yang mengatakan bahwa militer Iran itu jauh lebih kuat daripada militer Amerika. Kalau saya dengar ini saya tuh pengen muntah tahu guys. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika ya, tapi pada faktanya, pada datanya. Cuman di Konoha itu, warga Konoha itu tidak baca data ya. Mereka melihat yang penting seiman, yang penting seagama ya. Jadi mereka menghibur diri bahwa tentara Iran itu paling jago ya, tentara Iran itu paling berani. Di sini nggak ada urusan paling berani guys ya. Dalam dunia militer sekarang bukan yang paling berani, tapi yang paling siap dan paling canggih teknologinya, paling cerdas ya. Nggak, keberanian itu nomor sekian-sekian ya, bukan nomor satu. Yang paling siap, paling matang, paling canggih teknologinya. Jadi kalau kita perhatikan teknologi Amerika itu sangat-sangat luar biasa. Itulah alasannya kenapa Amerika itu tidak suka parade militer. Karena apa? Karena mereka sudah jago. Jadi orang yang pamer itu biasanya orang yang tidak terlalu jago ya. Kalau orang yang tidak suka pamer berarti dia sudah jago banget. Sama seperti Amerika. Amerika nggak pernah parade militer, nggak pernah pamer senjata, nggak pernah tuh ya. Yang pamer itu Rusia, China dan sebagainya. Itu artinya Rusia itu masih di bawah Amerika, China itu masih di bawah Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa teknologi Amerika, kenapa senjata Amerika itu, kenapa militer Amerika, kenapa pertahanan Amerika itu jauh lebih hebat daripada pertahanan militer Iran? Tidak hanya Iran, di seluruh dunia. Apa alasannya? Kemudian, kenapa Iran ini kembali menjadi negara agama? Sebelumnya mereka negara sekuler pada saat rezim Reza Pahlavi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa kembali menjadi negara agama? Apa alasannya? Apakah ini karena faktor daripada ideologi? Kalau kita bandingkan misalnya dengan Turki ya. Turki dulu sangat-sangat sekularisme, walaupun sekarang ini sudah menjadi negara kadrun ya. Dulu Turki itu sangat-sangat sekularisme, sama seperti Iran. Jadi kalau saya perhatikan itu, ada persamaan yang sangat-sangat signifikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kasus Turki dengan kasus daripada Iran ini persis sama? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Dan setelah saya riset, ternyata ada satu alasan yang paling mempengaruhi yang jarang disadari oleh warga Konoha. Apa itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Iran sekarang ini kembali menjadi negara agama, tidak tetap menjadi negara sekuler. Sama halnya dengan Turki. Turki zaman dulu, zaman Kemal Atatürk itu sangat sekuler banget. Mirip-mirip ya antara kasus daripada Iran dengan Turki sekarang ini. Turki juga sekarang ini di tangan Erdogan sudah mulai negara kadrun guys, sudah mulai negara agama ya, sudah mulai berantakan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena sekularisme yang dipaksakan, sangat-sangat dipaksakan antara Turki dengan Iran. Jadi sebenarnya Iran ini dulu waktu jadi negara sekuler itu dipaksakan. Dipaksakan oleh apa? Dipaksakan oleh Reza Pahlavi. Tidak berdasarkan kesadaran. Harusnya berdasarkan kesadaran. Itu fakta yang pertama ya. Dipaksa oleh apa? Oleh kekuatan rejim, oleh kekuatan militer. Ya, kalau kita perhatikan zaman dulu itu, ya zaman Iran jadi negara sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara itu, mereka sangat keberat-beratan. Tapi ada banyak juga saat itu orang yang tidak menerima gitu, tidak berkesadaran gitu, tidak natural menjadi negara sekuler. Paksaan ya, paksaan daripada negara. Jadi kalau suatu negara itu dipaksakan menjadi negara sekuler, maka mereka akan balik lagi ke semula. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Turki? Turki juga seperti itu. Turki kan dipaksakan sama Kemal Atatürk ya, sehingga apa? Sehingga sekularisme versi Turki sekarang ini ya berantakan, nggak natural, nggak bertahan lama ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasan selanjutnya selain daripada karena dipaksakan oleh pemerintah? Alasan selanjutnya itu karena berdasarkan agama. Ini sangat mempengaruhi guys. Kenapa Konoha itu susah menjadi negara maju? Karena apa? Karena kita tidak menerima sekularisme. Apakah sekularisme itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat. Bukan berarti saya PKI ya. Kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikatain PKI ya.
Di Konoha itu kalau berbeda pendapat itu dikatain PKI, guys. Walaupun pendapat kita masuk akal. Buktinya 10 negara maju itu rata-rata negara sekularisme. Rata-rata mereka memisahkan antara agama dengan negara. Sementara Konoha nggak bisa. Apa alasannya? Karena desain daripada tradisi dalam beragama itu sendiri, desain daripada agama itu sendiri, agama mayoritas di Konoha itu kan tidak boleh memisahkan antara agama dengan negara. Karena apa? Karena pemimpin daripada agama yang ada di agama mayoritas di Konoha itu ya mereka juga pemimpin politik gitu ya. Tidak terpisah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan agama lain misalnya seperti Kristen, Kristen itu kan terpisah ya. Yesus dengan negara itu tidak satu kesatuan, terpisah. Makanya Yesus mengatakan, berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Berilah apa yang jadi hak kaisar. Artinya itu menyuruh umat Kristen itu sekuler ya. Jangan mencampuri agama. Ya, maksudnya jangan mencampuri negara ya. Pemuka agama itu cukup diam aja ya. Cukup mengawasi aja. Jangan main tambang ya. Jangan melakukan politik identitas ya. Jangan main dua kaki. Kalau lu jadi pemuka agama, ya udah pemuka agama aja. Jangan jadi politisi. Kalau lu jadi politisi, lu harus melepaskan yang namanya jubah agama. Itu dari prinsip agama Kristen. Sementara di agama mayoritas di Konoha itu nggak seperti itu ya. Campur aduk semuanya. Pemuka agama itu bukan pengawas, tapi apa? Tapi pelaku ya. Mereka biasanya bekerja sama dengan elit ya, bekerja sama dengan pemerintah ya. Mereka lobby-lobby seputar tambang. Makanya di Konoha itu pemuka agama itu main tambang. Ormas-ormas keagamaan itu main tambang tanpa kita sadari. Kenapa? Karena mereka ngiler ya dengan kekuasaan, dengan duit. Mereka nggak tahan gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya sekuler ya. Daripada maksakan kita negara agama bukan, ya negara Pancasila bukan, ya negara sekuler bukan, ya negara religius bukan, ya udah sekalian aja negara sekuler ya kan, memisahkan antara agama dengan negara. Jadi saya tuh heran banget ya dengan warga Konoha. Warga Konoha itu sangat membenci yang namanya politik identitas. Jangan bawa-bawa agama dong dalam politik. Ya kita kan bukan negara sekuler, makanya politisi itu bawa agama. Makanya kalau politisi kampanye di Konoha itu mereka pakai baliho-baliho, menggunakan peci, ya, menggunakan baju-baju agamis. Kenapa? Karena kita bukan negara sekuler. Kalau kita jadi negara sekuler, maka ini akan dipisahkan. Nggak boleh bawa-bawa agama. Tapi kita tidak bisa seperti itu ya. Kenapa? Karena ya kita nggak niat menjadi negara maju. Kita nggak niat, guys. Kalau kita niat, pasti kita jadi negara sekuler ya. Walaupun ya sekularisme itu tidak menjamin kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya kita besok jadi negara sekuler, kita tidak akan bisa menjadi negara maju juga ya. Ada banyak faktor, tapi ada kemungkinan berapa persen, 40 sampai 60% ya. Jadi 40 sampai 60% masalah selesai. Karena apa? Karena negara itu tidak capek ngurusin namanya agama. Di Konoha itu kan negara itu capek banget ngurusin agama kalau saya perhatikan ya. Ngurusin tentang secara akademik ya, ngurusin tentang subsidi keagamaan dan lain sebagainya. Ada macam-macam ya kalau saya perhatikan. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya tidak ada niat mengajak yang nonton video untuk tidak beragama. Tapi ini semacam diskusi akademik ya. Jadi kalau misalnya di antara sahabat yang nonton video nggak kuat apa yang saya katakan gitu ya, nggak kuat diskusi secara akademik, kalau berpikir bahwa saya itu PKI apa segala macam, skip video ini. Karena saya tidak pernah memaksa yang nonton video untuk percaya 100% apa yang saya katakan. Enggak. Saya pengen kita itu diskusi itu secara jujur gitu ya. Kemudian saya pengen yang nonton video ini mengerti apa yang saya katakan. Bukan berarti saya mengatakan yang saya katakan itu 100% benar ya. Kalau mau bantah, bantah pakai data gitu ya. Mari kita diskusi menggunakan data, bukan diskusi berdasarkan iman ya. Itu beda lagi roomnya guys, bukan di sini ya. Room diskusi lintas iman itu di TikTok ya, bukan di sini ya. Ini khusus para kaum intelektual ya. Bukan berarti saya mengatakan saya si paling intelektual ya. Saya juga bukan orang cerdas, bukan orang pintar, tapi saya tuh orang yang sangat penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Saya suka bertanya gitu. Jadi di video ini saya cuma bertanya bagi yang nonton video ini ya. Kalau misalnya Konoha itu menjadi negara sekuler, apakah bisa atau tidak? Dugaan saya nggak bisa. Susah banget kita menjadi negara sekuler. Kenapa? Karena agama di Konoha itu tidak didesain menjadi sekuler.
Beda dengan Kristen. Bukan berarti saya berpihak pada Kristen ya, jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Jangan seperti itu. Jadi agama mayoritas di Konoha itu didesain untuk apa? Untuk saling menunggangi antara agama dengan negara, bukan saling memisahkan. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian, apakah ini berdasarkan dari tradisi dalam beragama? Sangat. Apakah ini berdasarkan daripada ajaran? Sangat. Sangat dipengaruhi. Itulah alasannya kenapa Turki dan Iran sekarang ini mereka kembali menjadi negara agama. Turki di tangan Erdogan sekarang mereka itu jadi negara agama guys tanpa kita sadari. Erdogan sekarang ini bawa-bawa agama. Ya kenapa? Karena Erdogan melihat bahwa ternyata masyarakat Turki itu masih banyak yang pengen mereka itu menjadi negara agama gitu ya. Karena apa? Karena didasari oleh agama itu sendiri, karena desain daripada agama itu sendiri, karena agama itu ya bersatu dengan negara, nggak bisa dipisahkan ya. Karena ya berhubungan dengan politik gitu, nggak bisa dipisahkan. Jadi ini susah sekali ya. Sama halnya dengan di Iran. Iran juga seperti itu ya. Ketika Iran itu dipaksakan jadi negara sekuler, susah banget. Kecuali Iran itu mayoritas misalnya ganti agama misalnya. Jadi agama Buddha misalnya atau agama lain misalnya. Nah itu gampang banget ya. Seperti China misalnya. China itu kan sekuler habis ya. Tanpa kita sadari. Kemudian Singapura juga sekuler ya. Jepang sekuler. Rusia ya sekuler ya. Kemudian Australia sekuler. Ya rata-rata negara maju itu sekuler guys, tanpa kita sadari. Cuman di Konoha itu kan sekuler dibenci ya, supaya apa? Supaya pemuka agama di Konoha itu dapat amplop dari pemuka agama, supaya mereka ada peluang dapat jatah tambang, jatah ini segala macam ya. Tanpa kita sadari sebenarnya dibodoh-bodohi oleh pemuka agama yang ada di Konoha ya. Di Konoha maksudnya bukan ada di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi secara akademik kalau saya perhatikan itu, kita susah banget menjadi negara sekuler. Jangan mimpi ya kita menjadi negara sekuler ya. Karena apa? Karena kita tidak niat menjadi negara maju. Ya. Lalu bagaimana dengan sistem militer atau pertahanan militer daripada Amerika? Apakah ini ada hubungannya dengan sekuler? Sangat berhubungan ya. Jadi biasanya negara sekuler itu kalau mereka menciptakan teknologi, ya kalau misalnya mereka meluncurkan rudal, ya roket dan sebagainya, mereka tidak pernah berdoa. Bukan berarti saya mengatakan berdoa itu tidak penting ya, tapi mereka lebih mementingkan pikiran yang logis ya. Misalnya nih Amerika meluncurkan rudal apa segala macam misalnya, mereka nggak jarang tuh berdoa kalau saya perhatikan. Bukan berarti mereka tidak beragama ya, tapi mereka memisahkan. Agama itu cukup privasi aja, di hati lu aja, jangan dipamer-pamerin ya. Sementara ya negara-negara kalau saya perhatikan negara-negara mayoritas beragama, si paling beragama seperti Iran misalnya, mereka saat meluncurkan drone ya, kemudian meluncurkan rudal dan sebagainya itu mereka berdoa guys. Mereka baca kitab suci. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak, tapi sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Tapi permasalahannya ya mereka itu selalu bawa-bawa agama, dikit-dikit agama gitu. Sementara Amerika enggak. Ini berpengaruh besar guys. Kenapa Amerika itu sekuler? Kenapa mereka memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama? Sehingga teknologi mereka maju. Apakah ini ada hubungannya? Sangat berhubungan ya. Sangat berhubungan. Ya kalau negara itu susah jadi sekuler, maka teknologi akan dihambat oleh apa? Oleh dalil-dalil agama, oleh dogma-dogma agama. Ngapain mikirin teknologi? Itu kan nggak dibawa mati, itu kan nggak ditanya sama malaikat. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa susah menjadi negara maju ya. Jadi kalau kita perhatikan negara-negara yang sekuler itu teknologinya maju karena apa? Karena mereka nggak direcoki agama gitu ya, nggak direcoki oleh tafsir-tafsir agama. Oh, ngapain mikirin tentang teknologi? Itu kan nggak bisa kita masuk ke surga. Nggak ada prinsip seperti itu ya. Sehingga negara yang mayoritas sekuler itu ya mereka nggak ada hubungan gitu ngurusin agama. Kalau lu beragama itu privasi lu, jangan bawa-bawa ke publik gitu ya. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat ya. Bukan berarti saya maksakan kita jadi negara sekuler ya, tapi menurut saya pribadi ya mau nggak mau ya harus seperti ini ya. Nggak ada langkah lain gitu ya. Cuman ya agak mustahil ya. Lalu kalau misalnya ya seperti ini terus gitu Konoha gitu ya, nggak mau jadi negara sekuler seperti terus yang teknologi nggak berkembang, pendidikan juga nggak berkembang dan sebagainya, selalu membenturkan antara
politisasi iman dengan sekularisme, maka ya kita mungkin nggak bubar ya, tapi stuck seperti ini aja terus ya. Dan minoritas akan menarik diri ya. Kalau misalnya ada minoritas yang jago atau hebat dalam memimpin itu, ya akan kehilangan, minat, ya tidak mau mengurusi yang namanya politik. Makanya anak-anak muda di Konoha itu kan skeptis terhadap politik. Kalau saya bahas tentang politik tuh biasanya view-nya sepi, guys. Saya nggak tahu kenapa ya. Kita tuh skeptis terhadap politik. Mungkin karena para pejabat-pejabat di Konoha itu tidak memberikan yang namanya gambaran ya, contoh gitu ya kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Tapi disclaimer on ya, saya tidak niat memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya bahas dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang akademis ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.